Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Rahmatalita di program PKTV Talk. Dan pada kesempatan kali ini saya kehadiran tamu yang sangat spesial dan pintar sekali memakeover seseorang menjadi banyak karakter di wajahnya itu nanti. Dan siapakah dia? Kita akan lihat dulu cuplikan video beliau yang kemarin baru-baru saja mendapatkan prestasi dari make up kreatif nasional. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Nah, sekarang kita coba peserta yang cewek, namanya Rere Dini, dengan hasil karya Garuda Wisnu Kencana. Halo, Kak Rere. Udah siap presentasinya? Coba di-unmute dulu, Kak. Halo. Ya, halo. Ya, oke. Udah bisa ya? Silahkan presentasi 90 detik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hormat saya kepada para dewan juri. Izinkan saya mempresentasikan karya saya, Garuda Wisnu Kencana Inspired Makeup. Dikisahkan Garuda adalah tunggangan Dewa Wisnu yang berpawakan besar, berwarna keemasan, berwajah putih dan bersayap merah. Saya memfokuskan warna-warna dan goresan kuas pada bagian mata untuk memberikan kesan tegas dan sekaligus membuat tampak wibawa. Warna merah menggambarkan tentang keberanian, warna putih menggambarkan kemurnian, dan warna emas menggambarkan keagungan. Serta pulasan lipstik warna nude, itu saya ingin menampilkan sisi lembut dari sosok Garuda. Jujur saja ini adalah tantangan tersendiri untuk saya, karena dari awal saya mengikuti lomba ini, saya berupaya keras untuk membuat semuanya, mengerjakan semuanya sendiri. Dari proses pemilihan model, kostum, hairdo, aksesoris, dan juga foto. Itu adalah salah satu bentuk perjuangan saya dalam kompetisi ini. Pada akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga penghargaan setinggi-tingginya kepada para dewan juri yang telah memberikan kesempatan yang tidak pernah saya duga sama sekali. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada MUA Community, Makeover, dan Kak Oscar untuk lomba yang luar biasa ini. Saya ucapkan juga banyak terima kasih untuk semua sahabat-sahabat saya yang mendukung dan mendoakan saya, kepada media online Kaltim, jajaran pemerintahan Kota Bontang. Terima kasih, saya Rere Dini undur diri. Atas segala keterbatasan saya, mohon maaf, lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Bontang ya ternyata ya. Kak Rere, terima kasih banget. Oke. Kita awalnya juga sangat terkesan pastinya dengan foto yang Kak Rere kirimkan ini, makanya kita bisa pilih dan kita masukkan ke dalam final ya. Itu sudah melalui tahapan-tahapan tentunya dari 20 besar sampai masuk ke 10 besar ini. Dan yang membuat kita semua dan membuat saya terkesan ya adalah inspirasi make up-nya ya. Meskipun kelihatan cantik, kelihatan seperti make up cantik, tetapi tidak meninggalkan sama sekali unsur kreatifnya. Tetap ada kreatifnya, itu ada. Kan kita lombanya kreatif make up competition ya. Jadi meskipun cantik, tidak main aman, ada goresan kreatifnya di sini, kelihatan jelas gitu. Dan ternyata setelah saya dengar ceritanya, inspirasinya bener masuk ke make up-nya. Seperti itu Kak Rere. Terima kasih untuk inspirasinya yang luar biasa. Sekarang saya ingin coba dengarkan dari Mas Uki dari sisi foto. Katanya Kak Rere ini melakukan photoshoot sendiri. Kak Rere apakah fotografer profesional juga sekaligus? Jujur Kak, saya untuk mendapatkan hasil itu saya butuh menjepret itu mungkin belasan bahkan puluhan kali. Oke. Saya mencoba terus sampai saya kayaknya ini yang paling hati saya bilang kayaknya ini yang akan saya masukkan ke dalam kompetisi ini. Siap. Kita dengarkan kritik dan saran dari Mas Uki Bungin selaku profesional beauty photographer ya. Silakan Mas Uki. Oke. Halo Kak Rere. Halo Kak Uki. Ya dari ceritanya sih ini
semangatnya luar biasa ya. Iya. Dari pemilihan model sendiri, make upin sendiri, hairdo sendiri juga. Semuanya Kak. Oh, Wow. juara. Maaf, jadi kurang lebihnya maaf. Juara, ini juara banget sih. Sementara dari yang foto-foto sebelumnya itu kan bener-bener yang kamera proper, bahkan mereka hire fotografer. Jadi secara foto jauh lebih maksimal. Tapi karena ini kompetisi makeup juga, dari kamera yang nggak proper pun ini udah menampilkan makeupnya yang super bagus. Itu aja sih. Terima kasih Kak Uki, terima Oke, kasih. good luck. Oke, iya, ini fotonya udah seperti profesional ya kalau menurut Mas Uki. Baik, coba kita sekarang dengarkan pendapat dari Ibu Lili Setiorini terlebih dahulu. Ya, hai Kak Rere. Ini karyanya Halo, Ibu. ya. Hai. Ini buat saya nih idenya sangat menarik ya, Garuda Wisnu Kencana gitu ya, dan aksesorisnya kayaknya minim ya, yang digunakan tuh minim, tapi make upnya ternyata cute banget, jadi itu ngalahin semuanya gitu, make up matanya ya terutama ya. Terima kasih Bu. Iya, jadi emang eye catching banget sih. Ya, itu aja Terima komentar kasih, dari Bu. saya. Ya, terima kasih. Baik, nah selanjutnya kita dengarkan pendapat dari Mas Irwan Riyadi yang udah nggak sabar mau beri pendapat kayaknya. Halo Riri, dari pertama kali saya lihat foto kamu, saya sangat tertarik dengan riasan di sekitar mata itu. Saya lihatnya seperti lukisan ya. Itu tekniknya kamu gimana buatnya? Pakai apa dan Iya, Kak, pakai kuas saya- apa? Boleh cerita sedikit? Baik Kakak. Boleh Kak. Itu sebenarnya saya menggunakan lipstick dari makeover Kak. Oh gitu. Oke. Ya, lipstick dari makeover, lalu saya pulaskan, Mm-mm. memadukan semuanya itu karena saya di sini ingin menampilkan warna-warna yang mencerminkan dari Bulu-bulu Garuda itu ya? Garuda itu tadi yang tadi Oke. saya sudah jabarkan. Baik pemirsa, setelah melihat video tadi pasti sudah tahu dong siapa yang tadi sudah presentasi di hadapan berbagai juri, dari tukang make upnya, dari fotografernya. Dia adalah Mbak Rere Dini. Kita sapa dulu ya. Mbak Rere, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Talita. Lama banget kita nggak ketemu ya. Iya, Gimana kabar keluarga? alhamdulillah baik Mbak. Oke, sesuai dengan tema saya kali ini yaitu make up kreatif. Nah, saya mendatangkan Mbak Rere ini. Gimana sih Mbak ceritanya video itu tadi sampai punya niat untuk mengikuti kompetisi make up kreatif ya, tingkat nasional lagi. Iya. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya waktu itu saya mendapatkan info. Jadi kami tuh di Indonesia tuh ada namanya MUA Community. Jadi MUA Community itu adalah perkumpulan ya, perkumpulan yang membawahi atau yang merangkul seluruh makeup artis di Indonesia gitu ya. Jadi saya masuklah di situ. Nah, pada saat saya sudah ada di dalamnya itu, terus ternyata saya dapat info ada kompetisi itu kreatif make up gitu. Itu grup WA atau memang Enggak, media memang- sosial? memang, ada di media sosial juga, ada di media sosial juga. Nah, akhirnya saya tahu informasi tersebut dari MUA Community itu. Saya memberanikan diri lah, ini kayaknya udah lama nih, maksudnya kalau misalkan kayak kita di daerah kan event-event seperti itu kan sangat-sangat jarang ada, sangat betul. jarang ada. Jadi saya nggak terlalu mikir yang muluk-muluk, saya cuma kepengen apa yang menjadi passion saya bisa tercurahkan di kompetisi itu aja sih yang simple. Akhirnya saya infokan lagi ke beberapa teman-teman di Bontang. Jadi pada saat itu yang ikut itu bukan hanya saya yang dari Bontang. Yang dari Bontang? Jadi ada beberapa teman-teman saya yang lain juga yang ikut serta dalam kompetisi kreatif. Karena info dari Mbak Rere atau memang juga mereka gabung di itu? Karena memang ada di MUA Community Oh, gitu ya. Dan kebetulan alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua community Kota Bontang. Gitu. Jadi yang memang kita ini karena masa pandemi ini memang belum ada acara-acara yang terlalu gimana gitu Mbak. Jadi memang dikemasnya secara online dan itu memang seluruh Indonesia. Seperti itu Mbak. Akhirnya berdasarkan informasi itu, saya dan teman-teman, ayo coba ikutan. Akhirnya kita ikutan deh kompetisi itu. Seperti itu. Baik, kalau Mbak Rere tadi bilang di Bontang banyak yang ikut, ada berapa tadi Mbak?
Kurang lebih lumayan ya Mbak ya, kalau sekitar 6 orang. Ada 6. Sebenarnya untuk penilaiannya itu ada kriteria nggak sebenarnya persyaratannya sebelumnya Iya. dari sana? Jadi sebelum kita mengikuti kompetisi itu memang ada briefing yang diberikan oleh pihak panitia penyelenggara. Jadi memang kita sudah dijelaskan kreatif makeup itu apa, batasannya itu apa. Karena sebenarnya makeup sendiri itu kan sebenarnya banyak banget Mbak, temanya ya. Ada, kita bisa kenal itu ada kalau misalkan face painting makeup ya, terus ada namanya makeup karakter ya, ini yang beberapa yang saya tahu Mbak ya. Terus ada juga yang ini tadi kreatif makeup. Kalau misalkan kayak yang sering kita lakukan itu kan kayak beauty makeup ya, kayak itu mencakup makeup wedding, beauty shoot, itu macam-macam itu masuknya ke beauty. Nah kalau yang ini, yang kompetisi ini memang kreatif makeup. Kreatif makeup itu apa sih gitu? Kreatif makeup itu adalah sebuah tata rias yang menghasilkan suatu tema yang kreatif, tapi tetap yang ditonjolkan tetap ada unsur beauty-nya gitu, ada unsur beauty-nya. Kita boleh menggoreskan mungkin beberapa gambaran kecil, tapi tetap ada batasan gitu loh Mbak, kalau kreatif makeup seperti itu. Beda dengan face painting. Kalau face painting kita secara bebas bisa menggoreskan face painting kita di muka, mau seluruh muka atau mau sebagian atau apa. Tapi kalau untuk kreatif makeup itu tidak boleh terlalu banyak porsinya. Dan biasanya memang kalau yang saya baca di googling, kreatif makeup itu memang tetap harus yang ditonjolkan tetap harus ada unsur beauty-nya seperti itu. Jadi nggak boleh ketutup beauty-nya. Kalau di Kota Bontang sendiri Mbak Rere kan juga ada yang ikut di community MUA itu ya. Iya. Nah itu ada berapa? Kalau untuk Kota Bontang sendiri yang ikut di situ di MUA Community itu alhamdulillah udah banyak banget Mbak. Alhamdulillah udah kan. Sementara ini kita memang memfasilitasinya itu dari grup WA dulu, karena memang kan masa pandemi ini kita masih belum bisa banyak bergerak ya Mbak ya. Jadi kalau yang di grup WA sendiri tuh udah sekitar 90 ke atas ya, 90 orang ke atas. Semua yang di Bontang aja? Iya di Bontang aja. Kemudian bisa mengikuti ini, kompetisi ini ada 6. Kurang lebih ada 6. Baik, itu sendiri Mbak, kalau bisa diceritakan sebenarnya makeup kreatif itu seperti apa? Baik Mbak, kalau yang setahu saya makeup kreatif dan yang saya dapatkan pada saat briefing bersama pihak panitia penyelenggara kemarin, makeup kreatif itu tetap yang ditonjolkan itu adalah sisi beauty-nya, tapi tidak juga mengurangi kreativitas makeup kita gitu loh. Jadi mungkin berapa persennya itulah, berapa persennya mungkin harus ada beauty, kreatifnya, tapi tetap yang ditonjolkan harus tetap kelihatan cantiknya gitu loh. Kalau misalkan kita contoh kasih perbedaannya ya, mungkin face painting misalkan ya. Face painting itu kan kita bebas, mau kita ngegambar apa di muka gitu, kita bebas berkarya. Tapi kalau make up kreatif ini malah kita harus bisa nahan ego kita. Oh gitu. Jadi nggak boleh kayak terlalu berlebihan gitu di muka. Tetap karena yang ditampilkan tetap sisi beauty-nya gitu. Berarti tetap harus kelihatan simple ya. Iya, untuk walaupun ada goresan, itunya. betul. Walaupun ada hiasan permata atau hiasan seperti goresan-goresan gambaran itu kecil aja Mbak. Gitu. Kalau kreatif makeup seperti itu yang saya tangkap. Baik, kalau dari ke-6 dari Bontang itu 6 itu sudah sama Mbak Rere atau? Iya. Itu apakah dan Mbak Rere nih di sini bisa masuk di 10 besar masuk final ya, dan bisa meraih di peringkat ke-6 seperti itu ya. Nah itu bagaimana perasaan Mbak Rere saat itu dengan bisa teman-temannya yang lain yang dari Bontang nih khususnya bisa ya ada di belakang lah gitu. Iya, jujur Mbak, pada saat saya mengikuti kompetisi itu tidak ada sama sekali maksudnya kepengen gitu, ambisi harus menang gitu nggak, karena saya memang pada saat mengikuti itu yang pertama ingin saya capai itu adalah yang pertama adalah menyalurkan passion saya, karena di daerah emang event-event kayak gini jarang gitu ya. Terus yang kedua adalah memperbanyak teman.
karena ini kan tingkatnya tingkat nasional gitu. Pasti kita akan, kalau misalkan kita ngikutin kompetisi seperti itu, pasti kita akan punya teman baru, silaturahmi baru, link-link yang baru gitu ya. Dan yang ketiga, saya ingin mengenalkan karya saya kepada atau ke masyarakat atau netizen yang lebih luas lagi gitu loh. Karena itu tingkatnya nasional. Itu aja yang pada saat itu ada di benak saya. Dan ternyata bisa masuk. Dan nggak saya duga sama sekali. Itu seperti apa Mbak? Dan bisa menghadapi dengan berbagai dewan juri ini? Iya benar Mbak, itu rasanya sangat, ya pertama alhamdulillah sekali sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bisa berhasil ada di 6 besar itu. Karena terus terang kalau misalkan saya lihat semuanya dari 100 peserta lebih di situ ya, karyanya mereka itu benar-benar bukan kaleng-kaleng ya. Jadi memang benar-benar luar biasa, bertalenta sekali. Ada dari Jember, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bekasi, pokoknya macam-macam, seluruh daerah itu ada gitu. Perias-perias handal gitu. Betul ya. Mbak, jadi benar-benar sesuatu yang tidak saya duga sama sekali. Baik, tapi sebelumnya Mbak Rere tuh sering mengikuti kompetisi seperti ini enggak? Atau ini memang coba-coba yang memang jadi keberuntungan? Ya, jadi sebenarnya boleh cerita sedikit Mbak ya. Dari sekitar tahun 2016 sebenarnya saya udah tertarik di make up. Tapi pada saat itu saya lebih kayak make up itu untuk hobi saya. Nah, dari tahun kayaknya 2016-2017 bahkan saya tuh pernah juga ikut event yang internasional, diadakan makeup artis internasional, makeup karakter, dan di situ alhamdulillah saya pernah masuk top 10. Di situ. Gitu. Di situ pernah saya masuk top 10. Saat itu ajang apa yang diikuti? Nah, biasanya Mbak kalau misalkan di barat itu ya, kalau misalkan Halloween itu rame banget kompetisi kayak gitu Mbak. Nah, itu saya pernah itu coba-coba di situ. Terus saya beberapa kali juga pernah ikut kompetisi online yang seperti diadakan oleh beberapa brand kosmetik. Ya alhamdulillah sih ada beberapa yang memang saya masuk gitu. Seperti itu Mbak. Berarti di rumah sebenarnya sudah banyak piagam nih ya? Dari Kalau hasil-hasil misalkan yang sebelum-sebelumnya itu kompetisi. Mbak, sebelum-sebelumnya itu biasanya kita kayak cuma dapat kayak bingkisan kosmetik gitu Mbak, seperti itu. Jadi kayak event-eventnya kayak event online ya. Kalau yang mungkin karena kayak kalau yang ini yang terakhir ini kan ini mungkin masa pandemi dan orang kalau misalkan berkumpul secara maksudnya secara langsung itu kan belum boleh gitu kan. Makanya itu mungkin diberikan ruang tersendiri oleh MUA Community supaya kita tetap bisa berkarya gitu. Kalau yang ini baru ada sertifikatnya. Seperti gitu itu. ya. Baik, untuk kompetisi yang kali ini kan Mbak Rere mengambil tema Garuda Wisnu Kencana. Iya, Seperti betul. itu. Sebenarnya kenapa memilih tema itu enggak yang ciri khasnya Bontang nih, kuntul perak kah? Iya, Seperti baik. itu? Sebenarnya waktu saya mengikuti kompetisi ini, saya ikut 2 looks Mbak. Dan saya juga mengangkat budaya Kalimantan Timur. Waktu itu yang saya ambil itu adalah keindahan Laut Derawan. Itu kan terkenal banget tuh di Indonesia ya, Derawan. Itu sebenarnya yang saya angkat juga tema budaya Kaltim karena saya tinggal di daerah Kalimantan Timur. Jadi saya juga mengangkat sebenarnya budaya Kaltim. Tapi dari 2 looks itu, alhamdulillah yang bisa tembus masuk 6 besar itu yang Garuda Wisnu Kencana gitu. Dan itu tadi kan diceritakan panjang lebar tentang kenapa ngambil Garuda Wisnu Kencana. Tapi itu sebenarnya ada ya di make up di wajahnya artis tadi. Jadi sebenarnya kalau misalkan Garuda Wisnu Kencana itu pertama kali itu memang sebenarnya ya jujurnya saya ngelihat itu lambang negara kita, Garuda, burung Garuda. Terus saya tuh langsung bertanya-tanya kenapa sih kok Indonesia itu ngambil lambang negara itu burung Garuda gitu. Apa sih yang melatar belakangi gitu loh sampai ini hebat banget loh burung Garuda dijadiin simbol negara. Akhirnya saya scroll terus ketemu ada namanya satu objek wisata di Bali namanya Garuda Wisnu Kencana. Dan ternyata burung Garuda itu juga ada di sebuah kisah pewayangan gitu loh. Di kitab kalau nggak salah kitab Barata sama kitab Purana yang saya baca ya. Nah di situ dikisahkan Garuda itu ternyata ceritanya mulia sekali Mbak. Jadi Garuda itu adalah berkisah tentang bakti seorang anak kepada
ibunya gitu. Dari situ akhirnya saya oh kenapa akhirnya negara kita itu ngambil lambangnya dari situ gitu loh. Karena memang mungkin ya dari situ saya melihatnya bahwa itu adalah sebuah penggambaran pembebasan dari perbudakan. Kalau misalkan kita baca di situ ceritanya itu Garuda membebaskan ibunya dari sebuah perbudakan yang nggak adil gitu loh. Dari situ makanya mungkin oh ini karena cerita ini memang luar biasa ya, makanya kenapa Indonesia menjadikan ini sebagai lambang negara kita gitu. Mungkin ada sebagian kecilnya seperti itu. Cuman kalau dilihat dari sisi kreatifnya, tema Garuda Wisnu Kencana itu ada di sebelah mana, Mbak? Kalau Garuda Wisnu Kencana sebenarnya itu ya, kalau misalkan saya itu ambil dari warnanya ya. Jadi warna-warna burung Garuda yang saya baca di kitab Mahabharata dan Purana kisah itu, Garuda itu digambarkan itu wajahnya putih. Wajahnya putih, bersayap merah dengan warna badan yang keemasan gitu ya. Terus tingginya tuh gagah lah, besar gitu ya. Itu saya mempresentasikan itu pada goresan di wajah. Dan untuk mengemasnya lebih lembut, itu saya menggunakan lipstik yang nude tadi itu, Mbak. Karena di balik keperkasaan dan kegagahannya Garuda itu ada juga sisi lembutnya dia sebagai seorang anak gitu. Seperti itu. Saya juga menggambarkan sosok Garuda juga ini dari aksesorisnya, Mbak. Aksesorisnya di situ kan saya bikin agak ada sayap-sayapnya gitu di belakangnya itu. Terus saya juga kepengen ambil sisi cute-nya, sisi manisnya itu juga dari tatanan sanggul. Jadi saya tuh senang juga ngelihat kayak looks dari luar gitu ya, kayak cosplay itu saya juga seneng mantengin gitu, Mbak. Jadi gimana ya, ini kelihatan jar looks-nya itu kelihatan modern juga, ada sisi cute-nya juga. Akhirnya saya bikin hairdo-nya itu juga kayak cepol gitu di sini, supaya ada kesan lucunya, kesan manisnya gitu. Seperti itu, Mbak. Itu memang sengaja sanggul atau memang rambut yang rambut model yang memang diikat-ikat? Karena rambut modelnya waktu itu tuh pendek, Mbak, jujur aja. Jadi itu pakai sanggul. Jadi sanggul tadinya. Makanya sanggul itu juga saya mikir, ini mau ditaruh di bawah apa di sini ya. Tapi kalau yang begini kan udah biasa gitu. Terus karena ini kayaknya lucu nih kalau ditaruh di atas. Jadi ya oke. Jadi akhirnya saya hairdo-nya saya tata di sedemikian rupa seperti itu. Oke, baik. Dengan bisa ada tema Garuda Wisnu Kencana di model itu tadi, Mbak, butuh waktu berapa lama? Kalau make up-nya aja ya? Iya, kalau make up-nya sendiri dengan hairdo kemarin kurang lebih Mbak ya, saya nggak terlalu ini, kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam kayaknya paling lama itu, Mbak. Kalau untuk persyaratannya masuk enggak itu untuk waktu pengerjaan gitu? Kalau waktu pengerjaan ini sudah kelonggarannya ya, lomba online ini kan kita nggak ada di ini jangka waktu. Beda kalau misalkan kita ikut kompetisi secara langsung biasanya ada waktunya, Mbak. Jadi ini kriteria penilaiannya itu berdasarkan make up, hasil foto, sama pada saat kita presentasi gitu loh. Kita mengerti nggak apa yang maksudnya make up looks yang kita kerjakan itu artinya apa sih, apa yang mau disampaikan sih gitu, kita ngerti nggak gitu. Jadi makanya kenapa pada saat terakhir itu ada presentasi. Baik, tadi di video saya lihat dari juri yang fotografi ya, itu mengatakan kalau Mbak Dini ini kayaknya juga seorang fotografer seperti itu. Tapi memang beberapa kali aku lihat ya, saya lihat Mbak Dini memang Mbak Rere ini suka pakai foto DSLR tuh, suka di leher itu. Aku memang ada bakat juga memoto. Kalau misalkan untuk saat ini, Mbak ya, saya rasa semua teman-teman saya yang ada di dunia make up itu kayaknya foto DSLR itu kayaknya udah wajib gitu. Kalau misalkan MUA itu harus punya. Jadi ya kami yang bekerja di bidang make up itu kayaknya memang wajib ain gitu lah istilahnya tuh, harus punya ada foto sendiri gitu. Karena apa, Mbak? Supaya fungsinya
kita bisa menampilkan karya-karya kita gitu. Kalau sekarang kan semuanya zamannya sosial media. Nah, salah satu cara untuk mempromosikan hasil karya kita itu dari mana? Kalau nggak dari foto itu tadi gitu. Seperti itu, Mbak. Dan itu bisa berapa kali jepret itu? Tadi bilang kan berkali-kali. Itu angle yang seperti apa sih yang dipinginin dari Mbak Rere waktu itu? Jadi kalau misalkan kita ada misalkan model A dan B, pasti beda, Mbak. Ada mungkin yang dari A, oh angle-nya ini agak serong ke kanan nih, dia cantik gitu. Makanya itu kenapa kalau misalkan saya secara pribadi foto itu pasti dari berbagai angle, karena kita ngelihat best angle-nya si model ini yang sebelah mana, dapatnya paling bagusnya itu yang sebelah mana, seperti itu. Itu sampai berapa kali memang, Mbak, yang ini? Memang banyak, Mbak. Ini perjuangan banget waktu foto, karena saya pribadi juga bukan fotografer profesional ya, jadi ya berdasarkan feeling sama ya menggunakan alat yang saya punya aja. Tapi itu ada bantuan nggak, Mbak, dari temen atau yang ada di rumah lah untuk bisa menghasilkan Garuda Wisnu Kencana itu tadi? Alhamdulillah, Mbak Thalita, dari proses awal saya memilih model, terus konsep make up, terus aksesoris, terus maksudnya desain baju, itu semuanya saya sendiri. Ya. Tapi itu memang sudah dimiliki Mbak Rere, apa memang harus beli-beli dulu perintilan-perintilan? Enggak, Mbak. Kalau memang istilahnya mengkhususkan beli, Mbak, ya, enggak. Jadi saya menggunakan apa yang sudah ada di rumah. Kalau misalkan Mbak Thalita mungkin main-main di IG saya, sebenarnya saya juga punya hobi crafting. Jadi semua make up atau semua perlengkapan aksesoris yang saya gunakan untuk look-look saya, semuanya itu saya bikin sendiri. Gitu. Seperti itu, Mbak. Berarti kreatif juga untuk membuat bahan-bahannya ya, Mbak Rere ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, kayaknya seru banget ini kalau bahas makeup, karena saya juga seneng sedikit-sedikit makeup, siapa tahu nanti aku bisa tambah. Oke, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Rere sesaat lagi, tetaplah di PKTV Talk. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di PKTV Talk. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Rere Dini. Kalau tadi kita sudah bahas tentang kompetisi yang Mbak Rere ikuti dan bisa masuk di 6 besar, saya ingin menggali lebih jauh nih. Seorang Mbak Rere ini kenapa senang sekali make up? Dan kalau aku lihat di IG-nya maupun suka di rumah itu, kalau saya lihat suka yang make up karakter gitu, atau memang melihat make up beauty itu sudah biasa gitu, Mbak? Enggak juga sih, Mbak. Saya sebenarnya pokoknya judulnya make up tuh saya suka, karena mungkin dari kecil juga memang sepertinya kayak seni itu udah kayak melekat sekali loh sama saya gitu. Dari kecil saya udah, misalkan contoh-contoh seni ya, Mbak ya, saya udah suka nyanyi dari kecil. Terus saya suka baca puisi, ya, saya suka nari. Jadi kayaknya sepertinya memang yang hal-hal yang seni itu saya seneng gitu. Dan make up itu malah saya tertariknya pada saat saya sudah dewasa ya. Mungkin pada saat itu kan saya sudah bekerja, sudah bisa beli make up sendiri gitu loh. Jadi saya baru mengenal alat-alat make up apa semua. Jadi saya memulainya itu memang ya karena coba-coba. Seperti itu, Mbak. Berarti panduannya dari Google nih? Kalau dulu zaman saya masih SMA ya, sekitar 2003-an ya, itu kan belum ada, Mbak, Google kayak gitu. Jadi kayak kita memang kita cari-cari tahu sendiri gitu loh. Seperti itu. Terus kenapa kok senang sekali dengan karakter nih? Kan aku kalau lihat biasanya ada karakter bunga di wajah, ada hewan kadang juga ya, dan aku juga pernah lihat karakter tengkorak juga pernah. Itu kenapa seperti itu, Mbak? Itu kan susah dan mungkin banyak yang ndak berminat ke situ, perias-perias gitu. Mungkin kalau flashback juga, saya waktu SMP seneng gambar. Seneng gambar, cuman maksudnya ya kayak cuma gambar iseng-iseng aja. Karena saya dulu waktu masih SMP tuh seneng baca komik, terus seneng
kayak buku-buku yang saya baca juga kebanyakan kayak yang hayalan, kayak Harry Potter, Lord of the Ring, kayak gitu-gitu. Jadi kayak memang yang imajinatif gitu. Terus pada saat sekitar 2015-2016 itu mungkin ya, itu kan itu udah mulai ya, sosial media itu kan kita udah banyak banget, ada Instagram, ada Facebook gitu. Di situ istilahnya saya ngeliat internet, apa ini lucu ya gambarnya apa gitu. Akhirnya saya coba sendiri. Ada kayak kepuasan tersendiri gitu loh Mbak. Kalau misalkan saya udah selesai ngegambar di muka, atau kita buat misalkan looks bunga mawar atau apa gitu. Setelahnya gitu, ih cantik ya, bagus ya, lucu ya gitu. Tapi kalau misalkan saya disuruh gambar di kertas gitu ya, belum tentu bisa kayaknya. Kalau sekarang Malah canggih di wajah ya. iya, kayaknya lebih, kalau saya ngedapetin feel-nya kayak lebih seneng di muka. Seperti itu Mbak. Kalau di wajah sendiri dengan di wajah model, kalau Mbak Rere ngerasain lebih sulit di mana? Kalau misalkan untuk proses gambarnya sendiri sebenarnya sama aja. Tapi kalau misalkan salah satu urut hal yang dilakukan dalam makeup yang sulit itu masang bulu mata Mbak. Jadi kalau misalkan masang bulu mata itu lebih sulit masang bulu mata sendiri daripada di model gitu. Tapi kalau untuk makeup yang karakter itu sama aja ya? Sama aja. Padahal kalau di diri sendiri harus ngelihat sendiri gini-gini malah gampang aja. Apa karena sudah terbiasa ya? Atau awal-awal memang kesulitan? Karena kan kita kan istilahnya kalau makeup begitu kan kita pas santuy ya, pas santai, nggak ada yang, kalau makeup saya sendiri di rumah itu kan pada saat saya santai, kerjaan udah beres semua, udah ini saya makeup. Jadi emang untuk pada saat itu untuk mengisi waktu luang saya sih Mbak gitu, daripada kita keluar nggak jelas, jadi saya lebih senang di rumah. Seperti dengan itu. Kreativitas merias itu tadi ya. Baik, kalau di rumah Mbak Rere ini bikin kelas make up gitu untuk orang-orang yang masih pemula-pemula gitu, atau mungkin menerima kalau ada pengen dirias untuk wisuda kah? Iya. Nikahan gitu? Iya benar Mbak. Ya saya memang juga untuk saat ini sudah buka memang jasa make up gitu. Jadi tergantung untuk kebutuhan makeupnya kebutuhan apa, makeup beauty kah atau makeup karakter kah, seperti itu. Jadi tergantung eventnya aja. Biasanya seperti itu. Kalau Mbak Rere sendiri memasang harga berapa kalau untuk makeup, mungkin yang beauty kali ya gitu? Tergantung Mbak. Tapi biasanya. Kalau untuk karakter gitu yang aneh-aneh gitu, ada nggak yang memang minta untuk event-event tertentu gitu? Kalau itu ada biasanya, cuman itu memang kalau misalkan kita kayak di daerah ini kan emang jarang ya. Palingan kayak misalkan kayak kemarin BCC kayak seperti itu nah itu banyak. Seperti itu, kayak event-event seperti itu aja kalau misalkan kayak kita makeup karakter seperti itu. Kalau itu bisa sampai berapa? Tergantung juga, tergantung looksnya mau seperti apa, seperti itu. Jadi nggak bisa kita patok, misalkan sama semuanya nggak bisa Mbak. Kadang kan mereka kadang ada yang minta hiasan sedikit aja Mbak, ada yang full face, gambarnya atau gimana gitu. Jadi kembali lagi tergantung seperti apa requestnya klien kita. Kalau kita berbicara coret-coret wajah ini Mbak, punya waktu khusus atau memang pas lagi mood dan si kecil lagi tidur, atau memang niat banget nih tiap hari harus ada nih gitu? Iya, karena ya itu tadi kita balik lagi, karena sekarang tuh zamannya sosial media, media untuk promosi kita di situ gitu ya. Jadi kayaknya kalau misalkan ada waktu khusus, saya menyempatkan diri saya untuk membuat suatu karya itu paling enggak lah diusahakan seminggu sekali gitu loh. Itu seminggu sekali pun maksudnya nggak harus di model gitu loh. Kalau memang belum ada model ya nggak apa-apa buat di diri saya sendiri gitu. Seperti itu sih Mbak. Berarti tetap ada ya 1 minggu sekali ya? Seminggu sekali. Dan diluangkan waktu? Iya memang khusus. Memang khusus karena ya itu tadi kembali ya. Yang pertama karena saya mencintai ya bidang makeup ini, saya menyukai, saya mencintai gitu. Jadi kalau misalkan saya kayak nggak megang kuas tuh ibarat kayak sayur kurang garam gitu. Kayak ada kerinduan tersendiri gitu loh Mbak. Seperti Tapi itu. kalau untuk hari-hari Mbak Rere mesti dandan apa enggak? Kalau hari-hari saya memilih untuk ya biasa saja sih Mbak. Nggak harus dandan, nggak.
Alhamdulillah saya menerima dan mensyukuri diri saya apa adanya gitu aja sih. Kalau ingin berkarya aja ya, baru Ya, dicoret-coret ya. tergantung kebutuhan Mbak. Dan kalau mau ke pasar siapa tahu harus ada alis gitu. Nggak, kalau misalkan kayak gitu, syukur alhamdulillahnya sekarang kan pandemi nih Mbak. Jadi pakai masker cantik aja udah cantik, Oh iya ya kan? ya, sudah enggak kelihatan Iya. ya. Oke, kalau dari kegiatan make up diri sendiri maupun model, pernahkah Mbak Rere ngerasa ini tidak bagus dan akhirnya harus gagal total seperti itu? Gitu. Iya, kalau misalkan dalam sebuah pencapaian tertentu ya, kalau kita nggak gagal, kita nggak akan pernah belajar dari situ. Jadi sebuah proses itu pasti kita akan mengalami namanya kegagalan. Tapi maksudnya dari kegagalan itu kita bisa belajar mana yang harus kita perbaikin, mana lagi yang harus kita upgrade. Seperti itu Mbak. Kalau misalkan makanya itu kenapa kalau misalkan saya itu selalu misalkan sama teman-teman gitu ngobrol ya. Yang paling terpenting dari sebuah makeup itu adalah proses. Dan makeup itu nggak bisa, maksudnya kita sekali langsung jadi nggak bisa. Karena makeup itu menurut saya butuh proses. Mungkin kalau misalkan ada pemirsa PKTV yang ngikutin Instagram saya dari awal sampai ke titik ini, itu pasti di situ kelihatan Mbak progresnya. Dari awal saya makeup mungkin yang alisnya masih gimana gitu ya, blendingan eyeshadownya masih acak-adul gitu. Misalkan kita bandingkan dengan pada saat ini, itu pasti ada upgrade, ada peningkatan. Nah di situ kenapa kegagalan itu pasti ada, karena dari kegagalan itulah kita belajar Jadi dan bisa lebih baik memperbaiki lagi ya. Tapi pernah nggak Mbak niatnya pengen bikin apa, jadinya malah apa gitu? Kalau itu pernah, jadi misalnya gini, pertama tuh moodnya pengen bikin ini gitu ya, tiba-tiba pas udah tengah jalan gitu, kayaknya keren deh kalau aku bikin ini, terus pindah haluan, pernah. Ya. Pernah. Dan itu berkali-kali atau memang Enggak, biasanya itu kalau saat misalkan itu pengen buat apa? biasanya tuh kalau misalkan kayak makeup suka-suka buat saya sendiri sih, maksudnya untuk apa namanya menyalurkan passion saya gitu. Iya, aku pengen deh bikin looks ini gitu, terus di tengah jalan tiba-tiba pindah haluan. Enggak deh, kayaknya lebih kece looks ini nih gitu, sering. Tapi kalau misalkan di klien, biasanya saya meminta klien itu memberikan gambaran gitu. Misalkan untuk makeup mau pesta gitu ya, mau pesta gitu. Mbak, biasanya saya ajak DM-an kliennya supaya apa? Saya bisa menyelami nih karakter kliennya seperti apa gitu. Jadi biasanya saya tanyain, besok bajunya nih warna apa Mbak gitu kan. Mbak maunya yang soft atau semi bold atau bold gitu. Ini untuk acara apa? Pagi hari atau malam hari? Biasanya saya akan bertanya seperti itu pada klien. Sebelum ada kegagalan itu tadi ya, jadinya sebelumnya sudah dikomunikasikan lebih. Jangan sampai Mbak, karena kalau misalkan klien itu kan istilahnya adalah tanggung jawab kita ya, memberikan yang terbaik. Jadi kalau misalkan kalau latihan untuk praktis tiap minggu ya itu. Tapi kalau misalkan untuk seperti apa namanya untuk job itu ya jangan sampai, kita harus minimalisir sih seperti itu. Karena juga sudah berkompeten sekali kan di make up Mbak Rere. Alhamdulillah. Baik, kalau kita melihat Mbak para perias maupun mua yang ada di Kota Bontang kan sudah banyak sekali ya. Tadi dibilang ada 60-an lebih ya? Iya. 60-an banyak lebih banget, perias yang ada di Kota Bontang. Bagaimana Mbak Rere melihat para perias-perias Bontang dan apa sih sebenarnya yang menjadi kendala ataupun masalah di tengah-tengah mereka sedang beraksi biasanya? Kalau misalkan beberapa sih, kalau misalkan biasanya itu kalau kita itu PR banget ya untuk kami para perias gitu ya, adalah kalau si kliennya itu perawatan. Ya itu sebenarnya masalah, bukan masalah sih, tantangan tersendiri buat si muanya gitu loh. Jadi biasanya itu ada tips dan triknya gitu loh. Jadi kan istilahnya biasanya ada kayak tips-tips khususnya sih biasanya kalau untuk kulit perawatan seperti itu. Tapi memang jadi kendala kah kalau untuk seorang perias untuk memake up para wanita yang perawatan seperti itu? Iya, tantangan tersendiri Mbak, karena kalau misalkan kulit yang perawatan itu biasanya dia lebih licin gitu ya, malah porinya itu nyaris nggak ada kan sudah. Kalau untuk yang kulit perawatan gitu loh. Jadi kendalanya itu biasanya
makeupnya tuh kayak susah nempel. Nempel. Jadi memang ada tips dan triks yang tertentu lah dari muanya, dan itu pasti beda-beda lah ya tips dan triksnya. Beda-beda ya tiap gitu. mua ya. Seperti itu. Oke, baik, untuk terakhir Mbak Rere, saya mau tanya harapan dan cita-citanya Mbak Rere nanti kemana sih ini dengan banyaknya hasil-hasil make upnya Mbak Rere ini? Iya, kalau misalkan cita-citanya saya tetap kepengen berkarya terus Mbak, berkarya terus. Kedepannya saya kepengen semoga saya bisa lebih melebarkan sayap saya. Amin. Pokoknya masih di bidang makeup lah, mau makeup kreatif boleh, mau makeup beauty juga saya suka gitu, karena memang semuanya itu pokoknya yang berhubungan dengan makeup itu memang saya suka gitu. Dan saya berharapnya teman-teman perias di Kota Bontang itu bisa makin solid, terus bisa bisa lebih banyak lagi, kan mungkin sekarang yang tergabung di MUA Community kan belum semuanya, saya yakin. Jadi mudah-mudahan dengan adanya di PKTV ini, teman-teman Bontang yang tadinya belum tahu kalau di Bontang sudah ada MUA Community bisa join sama-sama kita gitu ya. Bisa maju sama-sama di MUA Community Kota Bontang, terus bisa menjadikan Bontang lebih lebih harum lagi di kancah nasional, Dengan bahkan hasil-hasil internasional muanya gitu. ya. Iya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Rere sudah hadir di studio PKTV dan cerita panjang lebar ini tentang prestasinya yang sudah mengikuti kompetisi make up kreatif tingkat nasional dan masuk ke 6 besar ya. Baik, terima kasih Mbak Rere. Sama-sama, Mbak. Nanti kita berjumpa lagi ya. Baik pemirsa, saya Rahmatalita beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.